Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jinar Maya Serna dengan NIM 14014222217. Di video kali ini saya akan memaparkan analisa saya mengenai film Tari Zameen Par yang terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu analisa tokoh utama, yaitu Ihsan Awasti dari sudut perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Analisa yang kedua yaitu analisa tokoh utama, Ihsan Awasti dari sudut perkembangan psikososial dan perkembangan moral. Analisa ketiga yaitu analisa film Tari Zameen Par melalui sudut teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Dan analisa yang keempat yaitu analisa film Tari Zameen Par melalui sudut teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu analisa tokoh utama Ihsan Awasti dalam film Tari Zameen Par. Ihsan Awasti merupakan tokoh utama, yaitu seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dan berada di kelas 3 sekolah dasar. Ia memiliki sikap dan kebiasaan yang berbeda dengan anak-anak lain seusianya. Ihsan ini selalu mendapatkan nilai paling buruk di kelas, tidak fokus dan konsentrasi pada saat pembelajaran berlangsung. Ihsan juga selalu menghindari belajar. Sikap Ihsan yang menunjukkan tidak minat terhadap belajar dan selalu merasa kebingungan, bahkan ketakutan jika guru menyuruhnya membaca. Ihsan juga tidak bisa mengeja tulisan. Tulisan tangannya tidak beraturan dan banyak yang terbalik, yang membuatnya seringkali dihukum guru untuk keluar kelas. Ihsan juga seringkali mendapatkan perlakuan kasar, baik perkataan maupun perbuatan dari guru yang tidak memahami kondisi psikologis Ihsan. Tuntutan demi tuntutan yang didapatkan Ihsan, tekanan dan hukuman mengenai semua hal negatif yang ditujukan padanya. Ayah Ihsan memberikan tekanan yang besar agar Ihsan dapat mengikuti pelajaran di kelasnya dengan memarahinya dan mengancam akan meninggalkan Ihsan. Nah, tentu pada situasi tersebut semakin membuat Ihsan ketakutan, tetapi Ihsan merasa kebingungan harus melakukan apa. Di sisi lain, Ihsan sangat hobi melukis karena Ihsan merasa memiliki masalah dalam membaca dan menulis. Menurutnya melukis adalah jalan yang tepat, sehingga banyak karya lukis yang dibuat oleh Ihsan sebagai media menyalurkan emosinya. Selanjutnya itu analisa tokoh utama Ihsan Awasti dari sudut pandang perkembangan kognitif. Istilah perkembangan kognitif mengacu pada berkembangnya cara manusia berpikir. Perkembangan kognitif dialami oleh semua orang sejak lahir, masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Setiap orang mengalami perkembangan kognitif yang terus-menerus hingga dewasa. Ada salah satu tokoh yaitu Jean Piaget adalah orang pertama yang mengemukakan teori perkembangan ini. Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif berfokus pada bagaimana anak-anak belajar, berbicara, berpikir, membuat keputusan, dan akhirnya membentuk penilaian moral daripada mengembangkan teori sosialisasi yang komprehensif. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahapan berdasarkan usia, yaitu tahap sensori motor yaitu usia 0-2 tahun, tahap praoperasional yaitu usia 2-7 tahun, tahap operasi konkret yaitu usia 7-11 tahun, dan tahap operasi formal yaitu usia 11 tahun sampai dewasa. Nah, tokoh utama dalam film Zameen Par ini yaitu Ihsan Awasti. Dalam film tersebut termasuk pada tahap operasi konkret karena sudah berusia 8 tahun. Pada tahap ini secara umum sudah masuk pada kemampuan anak akan berpikir secara bijaksana sehubungan dengan peristiwa-peristiwa substansial dan mengurutkan objek ke dalam berbagai struktur. Namun sangat disayangkan bahwa Ihsan Awasti dalam tahap perkembangan kognitifnya belum memenuhi, ditandai dengan keterbatasan Ihsan dalam belajar di kelas yang membuatnya tertinggal dari teman-temannya yang sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Dalam film Tari Zameen Par ini, lingkungan keluarga Ihsan Awasti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kognitifnya. Awalnya, Ihsan mengalami kesulitan di sekolah karena disleksia, sebuah kondisi yang tidak dipahami oleh keluarganya. Ayahnya yang otoriter dan kurang empati seringkali memberi tekanan pada Ihsan untuk berprestasi seperti anak-anak yang lain, tanpa menyadari bahwa Ihsan memiliki kebutuhan khusus yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan Ihsan merasa tertekan dan terisolasi yang berdampak negatif pada kepercayaan dirinya dan kemampuan kognitifnya. Namun perubahan terjadi ketika seorang guru seni yang penuh dengan pengertian dan perhatian, Ram Sankar Nikom memasuki kehidupan Ihsan. Nikom tidak hanya mengenali kondisi Ihsan, tetapi juga memberikan dukungan dan metode pembelajaran yang sesuai yang memungkinkan Ihsan untuk berkembang. Dengan pendekatan yang lebih positif dan mendukung dari lingkungan keluarganya, terutama setelah mereka memahami kondisi Ihsan, perkembangan kognitif Ihsan mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Analisa yang selanjutnya yaitu analisa Ihsan Awasti dari sudut perkembangan bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa kemampuan bahasa yang paling nampak dalam kehidupan keseharian adalah berbicara. Beragam kesulitan berbahasa atau gangguan dalam pemahamannya bisa saja terjadi pada setiap orang. Orang yang mengalami kesulitan memahami atau berbahasa dengan baik tentu akan kesulitan dalam kehidupan sosial dan perkembangan akademik sehari-harinya.
Hal ini dapat mengancam masa depan seorang anak yang tumbuh dengan kesulitan berbahasa, terlebih jika orang tua tidak menyadari keadaan anaknya tersebut. Kesulitan berbahasa dapat berupa kesulitan membaca, pengenalan huruf, dan pemahaman mengenai komunikasi yang dilakukan. Keadaan ini akhirnya dapat merefleksikan dengan tepat kesulitan lain seperti kurang mampu mengenali perintah atau tidak bisa memperhitungkan keadaan diri dengan sekitar di beberapa kasus dan situasi tertentu. Nah, pada film Tari Zamin Par ini, tokoh Ihsan menghadapi gangguan perkembangan bahasanya yaitu disleksia yang mengganggu kemampuan berbahasanya. Gangguan tersebut tercermin dalam kesulitannya dalam memahami bahasa yang baik. Dalam beberapa adegan film, terlihat bahwa Ihsan mengalami kesulitan membaca dan memahami instruksi bahasa yang diberikan. Contohnya saat Ihsan melamun di luar jendela sekolah dan tidak memperhatikan guru yang memerintahkan membuka buku dan membahas kata sifat. Guru tersebut akhirnya marah dan menegurnya, mengulangi perintah dengan detail yang rumit seperti buka halaman 38 bab 4 paragraf 3 yang membuat Ihsan kesulitan mengikutinya. Nah, ketika guru menyampaikan instruksi tersebut, Ihsan menunjukkan kebingungan dan memandang ke arah teman-temannya dengan rasa tidak mengerti. Ia tidak mengabaikan perintah guru, melainkan tidak dapat memahami instruksi dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya Ihsan bahkan tidak tahu halaman mana yang harus dibuka, meskipun halaman yang telah dibuka untuknya. Ihsan masih belum mengerti apa yang diharapkannya selanjutnya, yaitu membaca tulisan yang terdapat di halaman tersebut. Nah, selanjutnya, Ihsan seringkali kebingungan menulis huruf-huruf yang mirip dan mengubah pengucapan yang serupa dalam tulisannya sesuai dengan cara pandangnya sendiri dalam otaknya. Disleksia yang dialami oleh Ihsan juga kesulitan membedakan kata-kata yang dibaca secara terbalik dan mengganti satu huruf dengan huruf yang lain yang menurut Nah, selanjutnya yaitu analisa tokoh utama Ihsan Awasthi dari sudut perkembangan psikososial. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial merupakan suatu proses pada individu yang erat hubungannya dengan perkembangan psikologis dan sosial. Berdasarkan teori perkembangan psikososial bahwa fungsi psikososial anak tergantung pada tugas dan tahap perkembangannya. Pada usia sekolah yaitu 6-12 tahun, anak menjadi sadar akan diri mereka sendiri sebagai individu. Menurut Erik Erikson, suasana keluarga yang memberikan pengasuhan keluarga yang hangat, penuh perhatian dan kasih sayang secara maksimal mempengaruhi perkembangan kepribadian yang sehat, yaitu anak-anak yang memiliki pribadi yang sangat mempercayai terhadap lingkungan sosialnya dengan baik. Hal ini menjadi dasar perkembangan pribadi yang sehat, stabil, percaya diri, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Sudut pandang perkembangan psikososial, Ihsan menghadapi tantangan signifikan. Dia sering dianggap bodoh dan malas oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya, karena kesulitannya dalam belajar yang konvensional. Hal ini menyebabkan dia merasa terisolasi dan tidak dipahami, yang berdampak negatif pada harga diri dan yaitu analisa Ihsan Awasthi dari sudut perkembangan moral. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak memiliki potensi moral yang siap untuk dikembangkan melalui berbagai pengalaman sosial yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Perkembangan moral pada anak penting untuk mendapatkan perhatian. Dengan moral yang baik, anak diharapkan dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. Banyak pakar yang memberikan perhatian terhadap perkembangan moral, diantaranya Piaget. Menurut Piaget, bahwa penalaran moral berkembang dalam 3 tahap. Tahap yang sesuai dengan usia Ihsan yaitu tahap operasi konkretnya, ditandai dengan meningkatnya fleksibilitas dan beberapa tingkat otonomi tergantung kepada rasa hormat dan kerjasama mutual. Namun secara perkembangan moral, Ihsan belum mampu dikatakan demikian. Ihsan Awasthi mengalami gangguan belajar disleksia. Pengalaman Ihsan dengan hukuman yang tidak adil dapat mendorongnya untuk lebih memahami kompleksitas, moralitas, dan keadilan yang pada akhirnya dapat membentuk pandangan moralnya yang lebih matang dan berempati. Ini menunjukkan bahwa meskipun Ihsan mengalami gangguan belajar, ia tetap dapat berkembang dalam pemahaman moral sesuai dengan teori perkembangan Piaget. Dalam menghadapi ketidakadilan yang dialaminya,
Ihsan Awasti menemukan beberapa cara untuk mengatasi perasaan tersebut, yaitu dengan menemukan bakatnya dalam seni lukis. Ketika dia diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya melalui seni, dia merasa lebih percaya diri dan bahagia. Seni menjadi pelarian bagi Ihsan dari tekanan akademis dan gangguan yang dialaminya. Ihsan menemukan dukungan dari orang-orang yang memahami kondisinya, seperti Pak Guru Ramnikum, yaitu seorang guru seni yang memberikan perhatian khusus dan memahami tantangan yang dihadapi Ihsan. Dukungan ini membantu Ihsan merasa lebih diterima dan dihargai. Pada akhirnya Ihsan mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari orang-orang di sekitarnya. Ketika Nikum mengungkapkan bahwa Ihsan memiliki potensi luar biasa dalam seni, ini memberikan dorongan besar bagi Ihsan untuk terus berkembang. Analisa pembelajaran pada film Tari Zaminpar berdasarkan sudut teori belajar behavioristik. Dari perspektif behaviorisme, film ini menyoroti beberapa aspek kunci dari pembelajaran dan perilaku yang sangat penting untuk memahami pengalaman anak-anak berkebutuhan khusus seperti Ihsan. Ihsan seringkali menerima respon negatif dari lingkungannya, baik di rumah maupun di sekolah. Kritik dan hukuman yang dia terima karena kesulitannya belajar, menurut teori behavioristik, akan mengurangi kemungkinan Ihsan untuk terlibat dalam perilaku belajar. Di awal film, Ihsan sering menerima hukuman atas kesalahannya, seperti ditahan di kelas atau dimarahi. Meskipun hukuman dapat menjadi alat untuk mengendalikan perilaku, film ini menunjukkan bahwa penggunaan hukuman yang berlebihan akan berdampak negatif pada motivasi dan harga diri Ihsan. Contohnya, ketika Ihsan tidak dapat menjawab soal matematika yang diberikan guru, Ihsan mendapat hukuman keluar dari kelas saat pembelajaran yang membuat Ihsan memiliki pengaruh negatif terhadap belajarnya. Pendekatan behavioristik mungkin menyarankan penggunaan penguatan positif daripada hukuman. Guru dapat mencari cara untuk membantu Ihsan dalam memahami materi pembelajaran di sekolah dengan lebih baik, memberikan dukungan dan mengurangi stres yang memungkinkan memperburuk kesulitannya. Dengan lingkungan yang mendukung dan metode pengajaran yang empatik, Ihsan dapat mengatasi tantangan belajarnya secara lebih efektif. Seperti pada saat kedatangan guru baru Ramsankar Nikum, yaitu guru yang mengubah pendekatan yang negatif itu menjadi pendekatan yang lebih positif menurut teori behavioristik. Ramnikum menggunakan penguatan positif untuk mendorong Ihsan, menunjukkan bahwa dengan metode yang tepat, setiap anak dapat belajar dan berkembang. Guru Ramniko menggunakan pujian dan penghargaan untuk memotivasi Ihsan dan membantunya merasa diterima di kelas. Dia menjadi lebih percaya diri, lebih bahagia, dan prestasi akademiknya juga mulai meningkat. Ini adalah modeling, di mana siswa belajar melalui pengamatan dan peniruan sehingga secara positif dan dapat digunakan untuk membantu siswa dengan kesulitan belajar, mengatasi tantangan mereka, dan berkembang di lingkungan akademis. Selanjutnya yaitu analisa pembelajaran dalam film Tari Zaminpar berdasarkan sudut teori belajar kognitif. Dari perspektif teori belajar kognitif, film ini mengeksplorasi bagaimana proses belajar dipengaruhi oleh faktor internal seperti persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Dalam konteks teori kognitif, karakter utama Ihsan Awasti mengalami kesulitan dalam memproses informasi visual dan verbal yang diajarkan di sekolah. Menurut teori kognitif, pembelajaran melibatkan pemahaman aktif dan pengolahan informasi oleh otak, yang mana Ihsan menghadapi tantangan signifikan dalam hal ini. Awalnya, Ihsan digambarkan sebagai anak yang malas dan bodoh karena kesulitannya dalam membaca dan menulis, serta kecenderungannya untuk bermimpi dan memiliki dunia sendiri. Dia sering membuat kesalahan dan kesulitan untuk fokus pada pekerjaan sekolahnya. Hal ini menyebabkan dia mengalami masalah sosial dan emosional, di mana dia merasa tertekan dan tidak mampu menunjukkan bakat sejatinya. Berdasarkan teori belajar kognitif, ketika seorang guru seni yang inovatif, Ramsankar Nikum, memasuki kehidupan Ihsan, dia mengenali masalah yang dihadapi Ihsan dan menerapkan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan kognitifnya. Nikum menggunakan pendekatan multisensori untuk mengajar yang memungkinkan Ihsan untuk mengintegrasikan informasi melalui berbagai saluran sensorik, sehingga memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Nikum juga membantu Ihsan mengembangkan keterampilan metakognitif yang merupakan bagian penting dari teori kognitif. Dia mengajarkan Ihsan cara memahami cara kerja pikirannya sendiri, yang membantu Ihsan menjadi lebih sadar akan proses belajarnya dan bagaimana mengatasi kesulitannya. Selain itu, film ini menggambarkan bagaimana lingkungan yang mendukung dan empati dapat mempengaruhi motivasi intrinsik seseorang untuk belajar. Selanjutnya yaitu analisa pembelajaran dalam film Tari Zaminpar dari sudut belajar
Humanistik. Teori humanistik pada dasarnya konsep belajar yang memberikan penjelasan tentang bagaimana memanusiakan siswa dengan mengaktualisasikan semua kemampuan, potensi-potensi setiap peserta didik untuk menghadapi perubahan lingkungan di sekitarnya. Teori ini mengasumsikan belajar tidak akan bermakna jika ada paksaan di dalamnya. Dalam film Tari Zaminpar, karakter Ihsan Awasti melalui lensa teori belajar humanistik, film ini menggambarkan perjalanan Ihsan yang awalnya tidak dipahami oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tua dan guru-gurunya karena disleksia yang dia alami. Dalam konteks teori humanistik, Ihsan mewakili banyak anak yang kebutuhan emosional dan psikologisnya tidak terpenuhi sehingga menghambat proses belajar mereka. Dalam teori humanistik, pentingnya lingkungan belajar yang mendukung dan memahami keunikan setiap individu dengan sangat ditekankan. Carl Rogers, salah satu pendiri teori ini, berpendapat bahwa untuk mencapai pembelajaran yang efektif, harus ada kondisi di mana individu merasa dihargai, diakui, dan diterima sepenuhnya. Ini tercermin dalam film ketika Ihsan bertemu dengan guru baru yaitu Ramsan Karnikum, yang mengenali potensi dalam diri Ihsan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membantunya berkembang. Nikum tidak hanya mengajar Ihsan untuk mengatasi kesulitannya dalam membaca dan menulis, tetapi juga membantunya untuk menemukan kepercayaan diri dan harga diri melalui seni yang merupakan kekuatan Ihsan. Contohnya, dari prinsip humanistik yang mengatakan bahwa pendidikan harus fokus pada pengembangan seluruh pribadi, bukan hanya aspek akademis. Dengan mengakui dan merayakan keunikan Ihsan, guru Nikum membantu Ihsan untuk melihat dirinya sebagai individu yang mampu dan berharga, bukan hanya seseorang anak yang gagal memenuhi standar akademis konvensional. Selanjutnya, teori humanistik juga menekankan pada pentingnya pengalaman belajar yang otentik dan bermakna bagi siswa. Dalam film ini, Ihsan menemukan makna dan tujuan melalui seni, yang memungkinkan dia untuk terlibat secara penuh dengan semangat dalam proses belajar, yang menunjukkan bahwa ketika siswa lebih terlibat dalam kegiatan yang mereka nilai dan nikmati, mereka lebih cenderung untuk termotivasi dan berhasil dalam belajar. Karakter Ihsan dan perubahan yang dialami dalam film Tari Zaminpar memberikan wawasan yang kuat tentang bagaimana pendekatan humanistik dalam pendidikan dapat membantu siswa tidak hanya untuk berhasil secara akademis, tetapi juga untuk berkembang sebagai individu yang utuh. Ini adalah pesan yang kuat dan inspiratif bagi pendidik, orang tua, dan siapa saja yang terlibat dalam proses pendidikan anak-anak. Film ini menantang kita untuk melihat setiap anak sebagai individu yang unik dengan potensi yang harus dihargai dan dikembangkan, yaitu analisa pembelajaran dalam film Tari Zaminpar dari sudut teori belajar konstruktivisme. Penerapan pendekatan teori belajar konstruktivisme memfokuskan guru sebagai fasilitator dan moderator serta siswa dengan berperan aktif dalam membangun pengetahuan baru, mengeksplorasi pengetahuan mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka pahami dan temui dalam kehidupan mereka. Kolaborasi positif antara siswa dengan guru pada penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran diindikasikan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemahaman siswa, dan kualitas pembelajaran. Dalam sudut pandang teori belajar konstruktivisme, film ini menggambarkan bagaimana Ihsan membangun pemahaman dan pengetahuannya melalui pengalaman langsung, interaksi dengan lingkungan, bimbingan dari guru kreatifnya yaitu Ramsan Karnikum. Nikum memahami bahwa setiap anak memiliki potensi unik dan perlu pendekatan individual untuk belajar. Dalam proses pembelajaran Ihsan, Nikum menggunakan metode yang menghargai keberagaman dan kreativitas. Ia memperkenalkan seni dan gambar sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan dan memahami dunia. Nikum juga memperhatikan kebutuhan emosional Ihsan, mengubah persepsi Ihsan tentang dirinya sendiri, dan memberikan dukungan yang berarti. Nikum mengajak Ihsan untuk bermain. Melalui terapi bermain dan pendekatan yang berpusat pada anak, Ihsan mulai menunjukkan kemampuannya dalam menggambar, yang merupakan cara dia memahami dan interpretasikan dunianya. Ini mencerminkan ide konstruktivisme bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa menciptakan makna dari pengalaman mereka sendiri. Dengan bantuan guru Nikum, Ihsan tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga mendapatkan kepercayaan diri dan menghargai keunikan cara dia belajar dan memahami dunia. Ihsan akhirnya menemukan keberhasilan dan kebahagiaan. Sekian pemaparan analisis mengenai film Tari Zaminpar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.